Jadi iblis pintar, cerdas, sangat mengenal Allah, tapi ada satu yang tidak ada pada dirinya, namanya tasawuf. Maka tema kita hari ini adalah kenapa Abuya Mudawali berkata siapa yang mau belajar hakikat tanpa belajar fikih itu adalah orang zindik, dan kenapa Abuya Muhammad Wali berkata siapa yang belajar fikih saja tanpa tasawuf atau hakikat maka dia seperti orang Wahabi. Alhamdulillah, bak majlis yang berbahagianya, insya-Allah kita akan membahas sedikit satu pesan yang dulu pernah disampaikan oleh Al-Mukarram Abuya Syekh Muhammad Wali Al-Khalidi dalam hal tasawuf. Dulu almarhum Abuya, beliau punya banyak murid sampai di Padang, Riau, Sulawesi. Ada satu hal yang menjadi tambahan atau hal yang unik bagi seorang guru bernama Abuya Muhammad Wali Al-Khalidi. Pertama, beliau dikenal sebagai ulama yang membawa tarekat An-Naqsyabandiyah di Aceh. Karena Aceh dulu dari mulai kerajaan Ratu Safiyatuddin sampai ratu-ratu yang lain, tarekat di Aceh itu adalah tarekat yang dibawa oleh Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Namanya adalah tarekat Syattari atau Syattariyah. Datanglah almarhum Abuya Muhammad Wali membawa tarekat yang disebut dengan tarekat An-Naqsyabandiyah. Apa perbedaan tarekat itu? Sama, tidak ada bedanya. Semuanya sama-sama menuju kepada Allah, hanya beda. Yang beda cuman cara gedanya jak ba Allah menuju kepada Allah. Yang mentong beda, yang lain sama. Tujuannya sama-sama menuju kepada Allah. Abuya Muhammad Wali sangat banyak sekali menyampaikan pesan kehidupan. Tapi di antara pesan-pesan yang penuh hikmah, sebuah pesan Abuya Mudawali yang ditulis oleh Abuya Jamaluddin Wali dalam kitab beliau namanya Kumpulan Zikir. Di situ kata Abuya Muhammad Wali, "Tha istighal ilmu hakiki hana ngon ilmu syar'i nyan sama lagi urang zindiki." Pesan Abuya Mudawali. "Tha istighal ilmu fikih ilmu syar'i hana ngon ilmu hakiki nyan sama lagi Wahabi." Sama lagi Wahabi. Ketika saya melihat pesan ini, ternyata dulu imam madhab yang kedua bernama Imam Malik juga pernah berpesan, "Man tasawwafa walam yatafaqqah." Siapa yang bertasawuf tapi tidak mau mempelajari fikih, maka dia itu orang zindik, kata Imam Malik. Kemudian kata Imam Malik, siapa yang menganut ilmu fikih tanpa tasawuf, maka dia itu adalah orang-orang yang tidak memiliki sama sekali dasar ilmu agama. Maka tema kita hari ini adalah kenapa Abuya Mudawali berkata siapa yang mau belajar hakikat tanpa belajar fikih itu adalah orang zindik, dan kenapa Abuya Muhammad Wali berkata siapa yang belajar fikih saja tanpa tasawuf atau hakikat maka dia seperti orang Wahabi.
Hakikat di sini maksudnya tasawuf. Ilmu tasawuf. Nah, malam ini pihak panitia meminta saya untuk tolong fiat tengku nesurah bagaimana sih cara mengamalkan tasawuf yang dibenarkan oleh para alim ulama dalam diri kita sendiri. Tasawuf itu seperti mana kata Rasulullah, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Hanya saja kata Rasulullah, saya ini diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak. Adakah orang pintar dulu di Makkah masa Rasulullah? Banyak. Adakah orang cerdas dulu di masa Rasulullah? Banyak. Adakah orang yang cendekiawan di masa Rasulullah? Banyak. Bahkan jangankan masa Rasulullah, makhluk Allah yang berlabel la'natullah dikenal sebagai orang makhluk yang paling pintar. Siapa dia? Iblis la'natullah. Seandainya iblis ada di sini, kita bertanya, iblis siapa Tuhanmu? Dia akan menjawab Allah, bukan Yesus, bukan agama Buddha, akan menjawab Allah. Iblis itu adalah makhluk Allah yang terpintar, cerdas, bahkan dikenal makhluk yang tak pernah kalah, tak pernah lelah, menggoda manusia tak bisa dari kiri, jak belah ni, hanya belah ni, jak watu, hanya watu terung baru, hanya baru dia hanya ke jak likut. Makhluk yang tak pernah lelah menjerumuskan manusia dalam laknat Allah. Tapi ada satu yang tidak ada pada iblis. Nyo nasihat Abu Mawardi Wali. Ada satu yang tidak ada pada iblis laknatullah. Namanya tasawuf. Jadi iblis pintar, cerdas, sangat mengenal Allah, tapi ada satu yang tidak ada pada dirinya, namanya tasawuf. Maka uronyo bak malam yang berbahagianya, mari kita belajar tasawuf, karena tasawuf ini penting. Bahkan dulu ada sejarah salah seorang murid Syekh Abdul Rauf As-Singkili, namanya Syekh Burhanuddin. Nyan ke orang Aceh. Lun baca kitabnya, lun baca sejarahnya. Buka tuha ada bukunya, lun temen dalam pustaka almarhum Abu Yalun Tuan dalam bahasa Arab Jawi. Lun baca ternyata dulu ada salah seorang murid Syekh Abdul Rauf As-Singkili, namanya Syekh Burhanuddin. Dalam sejarah ini kita ingin bahas kelebihan tasawuf. Dalam sejarah Syekh Burhanuddin belajar kepada Syekh Abdul Rauf As-Singkili, Syekh Kuala, cuman 7 hari. Lehijak but 7 roka malim. Hanya belajar 7 hari Syekh Burhanuddin. Sehingga murid-murid yang lain merasa iri. Apa yang membuat engkau Syekh Burhanuddin menjadi murid alim dari Syekh Kuala hanya 7 hari? Dia buat 7 huruf, katanya kan 7 huruf 7 tahun nyampi kalau malim-malim dah. Payah tamah lah 7 tahun tu, kamu 14 tahun dalam dayah. Kalau malim dah. Syekh Burhanuddin belajar 7 hari. Apa rahasianya? Ada pada tasawuf beliau kepada gurunya. Ketika Syekh Kuala sedang mengajar, beliau selalu membawa sirih. Karena sirih pajuh sirih. Syekh Kuala menan dia mengajar, yang habis na sirih duduk samping. Ileh kiban kemudian sirih itu jatuh ke lubang WC. Jatuh ke lubang WC itu, masuk ke dalam, tidak ada satupun murid Syekh Kuala yang mengambilnya. Syekh Burhanuddin tutup kitab, ambil, berangkat. Diambillah sirihnya itu, gurunya, dia bersihkan dengan baik dari kotoran-kotoran, lalu dia kasih ke gurunya. Maka ikanlah Syekh Kuala
Dron ka malim, dua kampung dah. Ditanya oleh Syekh Burhanuddin, kenapa saya sudah malim? Ilan tuan balun jakbut bak gurai 7 huruf hana mungkin malim. Dua mantang. Singah teruk kampung na urang tanya hukum bak rana. Ne pegah mantang bahawa lun bak Syekh Kuala dan rabitah bak lun tuan. Rabitahnya ne ingat dia tanya bak gurai. Pulang Syekh Burhanuddin, beliau menjadi ulama besar di kampungnya. Alun tua pak di part yang berada untuk minta bak Google gonya Syekh Burhanuddin buka daya, semua orang kampung bertanya hukum, beliau rabitah mengingat gurunya. Inilah nanti dalam tarekah Naqsyabandiyah ada ajaran yang disebut dengan ajaran mengingat guru, rabitah guru. Maka ulun tuan kena sampaikan menyomenan tasawuf itu berat sekali pengaruhnya bagi keilmuan kita, bagi kehidupan kita, baik di dunia dan di akhirat nanti. Maka wajar kata Abu Syekh Muhammad Wali, so ishtighal ilmu syar'i anangun ilmu hakiki, iaitu ilmu tasawuf nian sama lagi Wahabi. Ka ijino peh surah le Wahabi nyampu. Kadang orang tanya Wahabi nyampu dan ku ilan alun dengar mah nang fo surah je giban. Dulu Rasulullah pernah berkata, kata Nabi Muhammad, sayakhruju qaumun fi akhir zaman ahdathul asnan wa sufahul ahlam yamruqud din kama yamruqus sahmu minar ramiyah. Kata Nabi Muhammad, nanti di akhir zaman akan muncul suatu kaum, kata Rasulullah, yang ciri-ciri kaum itu, kata Nabi, ahdathul asnan, masih muda, sufahul ahlam, tapi mereka sudah berijtihad dengan keilmuan yang tidak ada ilmunya. Mencoba saja hana ilmu atau orang bodoh. Jadi yang belum penasaran jamaah rahmatillah Allah, ketika saya baca hadis ini, saya penasaran siapa kaum yang dimaksudkan oleh Rasulullah. Bahwa di akhir zaman akan muncul kaum yang kaum itu ciri-cirinya masih muda tapi sudah berani berijtihad hukum Islam. Maka membukalah syarah Sahih Bukhari yang ditulis oleh ahli hadis bernama Syekh Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, bernama Kitab Fathul Bari, jilid ke-9, jilid 11. Ketika membaca hadisnya, ternyata ibuhnan oleh Syekh Al-Asqalani berjudul Qatlul Khawariji wal Mulahidun. Ternyata Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan kaum yang dimasukkan oleh Rasulullah itu adalah kaum Khawarij. Ketika lo baca kaum Khawarij, lo buka kitab tafsir Hasyiah Sawi, dikatakan ciri-ciri kaum Khawarij itu mereka mudah emosi, hanya laki maah, sangat hitam jidatnya, dahinya, dan memiliki jenggot yang panjang-panjang. Dalam kitab Hasyiah Sawi. Nah, Wahabi ini, wallahu alam, apakah mereka Khawarij atau tidak, kita tak berani memvonis. Hanya Allah yang punya hak memvonis mereka. Namun walau demikian, hari ini kita melihat mereka banyak beradu dengan amaliyah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Yang kontema tanya maronyo, tapi yang kena tuan maksudkan ikanlah Abu Ya'mud Dawali, siapa yang berfikih saja tanpa tasawuf, maka dia itu adalah lagi Wahabi. Satu. Yang kedua, tasawuf ini merupakan ilmu yang membuat Umar bin Khattab masuk Islam. Tasawuf tidak pernah lepas dari akhlakul karimah, tingkah kelakuan Rasulullah. Maka orang bertasawuf itu punya ciri-ciri. Nyo malamnya lon sebutkan boh ciri orang yang kata tasawuf. Menyuhana batinya dalam tasawuf walaupun ijak but tasawuf. Tamak kitab Ihya Ulumuddin Muhammadiyahnya. Nyo loncok dalam kitab
Futuhatul Ilahiyah, karya daripada ulama sufi bernama Ahmad bin Muhammad Al-Hasani. Ada 4 orang yang berkarakter tasawuf. Siapa yang merasa ini, insya-Allah dirinya dengan Allah itu sudah semakin dekat. Tapi segala lentuan bahasnya, lentuan kena lencok sebuah pendapat yang ditulis oleh Abu Yamdawali dalam kitab Tanwirul Anwar, bahawa ada 3 ilmu yang wajib kita tuntut. Seorang yang balik maka belajar ilmu ini. Wajib hukumnya. Pertama, ilmu tauhid. Ilmu tauhid itu mengajari kita untuk mengenal Allah lebih dalam. Kedua, Abu Yamdawali dalam kitab Tanwirul Anwar, ilmu yang wajib dituntut ilmu fikih. Ilmu fikih adalah ilmu yang mengajari kita bagaimana cara kita solat, ibadah, umrah, haji dan sebagainya dengan benar. Terakhir, ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf adalah ilmu cara mengenal diri, mana sifat ria, mana sifat sombong, mana sifat hasud, mana sifat sum'ah, mana sifat ghibah, adalah tugas ilmu tasawuf. Maka dalam kitab Al-Hikam, Syarah Al-Hikam, dikatakan kenapa orang terkadang berdoa kepada Allah dikabulkan oleh Allah 50 tahun kemudian. Kadang nak pertanyaan meno. Teruk buat pertanyaan buat lun tuan. Nah sabuh pertanyaan. Tengku lun tuan nak kaya buat Allah. Allahnya kan maha kaya. Ya, betul lah bukan ni. Allahnya kan maha halus. Ya. Allahnya kan maha pengasih. Ya, bukan. Tapi lun laki buat Allah peng 1 juta laki. Tinggal lun perlehan juk-juk oleh Allah. Ya, benar. Mak kada dong laki. Kala burungnya janji. Ada juk. Yang nak kejadian yang kalau pegah-pegah untuk bab mayang cik memang yang model lagi nyai. Tahu ni? Apa penyebabnya? Penyebabnya dijelaskan oleh Imam Ibn Athaillah, kita masih punya sifat penyakit hati. Apa penyakit hati? Sombong, sum'ah, dah pegah haba kegop, ribah, ria, rianya ibadah. Jadi ibadahnya terpetunjuk ibadah kegop, ria namanya. Itulah yang membuat doa ditahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dalam kitab Al-Hikam. Tahu ni? Yang membuat doa katanya ditolak oleh Allah atau tidak diterima adalah karena mantongnya penyakitlah hatinya. Inilah nanti tugas tasawuf. Maka tasawuf itu yang pertama, ciri-ciri tasawuf itu adalah syuhudul qaran. Ya, syuhudus safa, orang yang kalau berbicara sesuai dengan akhlaknya. Mesti lentuannya. Dan pegah mesti lentuan pegah haba yang kegat, maka cocok dengan tingkah laku lentuan. Ciri-ciri orang tasawuf apabila dia berbicara sama seperti akhlaknya. Apabila dia berbuat sama seperti cara bicaranya. Itu menurut Syekh Ahmad bin Muhammad Hanafi dalam kitab Futuhul Ilahiyah. Nah yang mana? Maksudnya itulah orang yang bertasawuf. Maka oleh karena itu, yang kedua kata Syekh Ahmad bin Muhammad, orang-orang tasawuf itu dia memiliki yang disebut dengan hamlul jafa. Hamlul jafanya apa dengku? Hamlul jafa itu adalah dia kalau dihina tidak marah. Punya dihina han bengeh dah. Kahina dulu han apa? Kau begah ju ka keung-keung ju untuk ayah lu han adalah ya han alunya. Ma benar dengku. Rasulullah dihina lewat Macron kan. Payah taim ni ku payah bengeh. Oh nyan bengeh kan. Kalau Rasulullah sudah dihina, tasawufnya adalah marah. Tapi kalau kita dihina, berarti
hamlul jafa, tahan banting jika dihina oleh orang lain. Namanya itulah orang yang bertasawuf. Tapi kan ulawitnya kah hana menang. Ya kan? Nah orang nyebut kitab Ihya Ulumuddin tu contoh leh. Kata mak kita Ihya Ulumuddin. Tapi dia tidak bisa menghindari yang namanya sabar dari hinaan orang. Nyan terserah pui pegah gop, kalau dia mau kalau belajarnya sampai ke kita apapun dihina oleh orang masih marah, hanya berarti kau dah tahu. Kau begah yang kau hibi, oh laki muah nunggu. Itu bukan saya yang katakan. Seorang ahli sufi bernama Ahmad bin Muhammad Al-Hanafi. Mana? Yang ketiga, ramyud dunya al-qafa. Orang yang zuhud dan tidak terlalai dengan dunia. Kata Syekh Muhammad Ahmad bin Muhammad. Malamnya ulun tuan sampaikan ke drone mendum dan khusus ulun tuan nyo kon pendapat le dari awal terus akhir ulun cok kitab, ulun cok nukil kitab, ulun puduk kena ulun jelaskan. Jadi urun drone jamaah ayah ulun, mak ulun tuan, dengar muaidah ulunnya sama artinya dengan ulama-ulama sufi. Ulun hanya lu menyampaikan dan sama-sama tak amaikan. Kau berarti kau berikan kamalim tak anak-anak. Kita sama-sama belajar. Yang ketiga, kata Syekh Ahmad bin Muhammad, ciri-ciri orang tasawuf itu adalah haramiyud dunya minal qafa. Orang yang betul-betul zuhud terhadap dunia. Kah dekunyo na pertanyaan. Mana pertanyaan? Na ahli tasawuf, ahli tarekat mutu lah. Na salah satu tengku atau abu tanya ahli tarekat tapi moto Mercy. Mercy moto yang dua boh lah Mercy. Lam gudang belah unin apa? Belah wi na lo Mercy lo. Ya? Yang jadi pertanyaan kamu dengku, kiban tak pahami surah tidro ahli tarekat, tidro ahli sufi yang banyak mobil. Apa dia zuhud atau tidak? Ya? Selama ini orang memandang zuhud itu miskin, baju compang-camping, kemudian tidur di mana-mana, pom bensin, baju miskin, orangnya miskin, baju compang-camping, tidur di pom bensin. Itu yang selama ini kita pahami zuhud. Tapi zuhud bukan itu artinya. Zuhud tidak lalai terhadap pengaruh dunia. Dia sebutkan contoh. Nah, salah satu ahli sufi bernama Ibnu Abdullah. Beliau pernah belajar kepada seorang guru yang gurunya itu sampai sanad kepada Rasulullah SAW. Ibnu Abdullah hidup pada masa tahun 100 Hijriah. Berarti galam jauh lah masa Rasulullah. Namanya Ibnu Abdullah, ahli sufi, semasa dengan Harun Ar-Rasyid. Beliau Ibnu Abdullah ini mantan budak. Dia dulu budak, dimerdekakan jadi ulama besar dan menjadi seorang sufi. Setiap tahun Ibnu Abdullah Al-Mubarak menyumbangkan uangnya, hartanya sebanyak 20 miliar. Mencoba saya 20 miliarnya padu pengnya kan peng ubahnya. Ibnu Abdullah Al-Mubarak. Berarti zuhud itu bukan zuhud miskin, baju compang-camping, mana pakai lenturah mana? Baik tu mana? Hanya jikalau ni abu kalau dia. Ni ahli tarikat yang tapi Mercy pakai HP iPhone terbaru lah. Yang pu zuhud mana nak zuhudnya. Oh. Bukan begitu pemahaman zuhud. Pemahaman zuhud itu walaupun banyak hartanya, banyak uangnya, tapi tidak terlalai dengan dunia. Sama lagi Ibnu Abdullah Al-Mubarak. Setiap tahun 20 miliar sumbang peng. Benar kan? Itu namanya zuhud, menghindari dunia. Maka yang ketiga kata Ahmad bin Muhammad Al-Hanafi, ciri-ciri orang tasawuf itu adalah ramyud dunya minal qafa, orang yang tidak lalai terhadap
dunia. Ilun tuan, ilun cerita baju. Ilun tuan lencok tarekat Naqsyabandi, ilun diangkat khalifah oleh almarhum Abuya Muhibbuddin. Nah sabuh surah almarhum Abuya disampaikan ba'lun, seorang tasawuf itu kalau bisa jangan merokok. Ya artinya dia merokok. Kemana? Kamu leh hijak, kamu leh tajak tawajuh dengan Abuya, yang kamu merokok belum ju. Mana balik-balik ni. Sehingga lu berfikir benar. Kenapa almarhum Abuya sangat tidak suka dengan rokok sehingga memberi syarat siapa yang ambil tarekat Naqsyabandiyah kalau bisa jangan merokok. Almarhum Abuya punya tengah tawajuh, tengah mengajar, baik nak asbak samping. Nyan asbak hanya pulang rokok. Apa asbak. Mana ci urang tanya urang kata tak dengan almarhum, hai tanya mayang kan? Abuya Jamal merokok. Abuya Nasir merokok. Abuya kenapa enggak merokok? Saya sudah coba, enggak enak. Abuya Muhibbuddin mengatakan, saya sudah coba tapi enggak enak. Kenapa almarhum Abuya tak boleh ada asbak di samping? Karena orang tasawuf itu makruh adalah haram. Lalu tiga tu. Bagi orang tasawuf makruh itu adalah haram. Hal yang makruh tidak boleh ada pada diri kita. Kenapa? Karena tujuan kita tacok tasawufnya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Hal-hal yang makruh tamaikan itu yang membuat jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala. 3. Yang keempat adalah ciri-ciri orang tasawuf Nur Ahmad bin Ahmad Hanafi adalah khaufun minallah. Orang yang selalu takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nyo takutnya yang kamu lai hanale ba ulama katanya. Hanali. Tahu dengku wallahu alam. Takut ini yang tak ada lagi di masa sekarang. Allah berfirman, innama yakhsyallah min ibadihil ulama. Hanya saja yang takut kepada Allah itu adalah para alim ulama. Kah? Jino katanya tatanyong bak salah siro ahli tafsir. Kiban maksud yang dikenal Allahnya bahwa yang takut adalah ulama. Silakan buka kitab tafsir Imam Ibnu Katsir, Abu Fida Ismail Ibnu Katsir, buka ayatnya dan baca. Ternyata menurut Imam Ibnu Abbas, menurut Imam Malik, menurut Imam Ibnu Mas'ud, yang dikatakan ulama itu adalah laisa bikathratil riwayah. Yo Ibnu Mas'ud, sahabat Rasulullah. Dalam kitab Syekh Al-Imam Abu Fida Ismail Ibnu Katsir. Ibnu Mas'ud berkata, ulama itu bukan pada laisa bikathratil riwayah. Ulama itu bukan yang menghafal Quran, yang banyak menghafal hadis, yang banyak menghafal kitab, itu bukan ulama. Ibnu Mas'ud. Innamal ulama, yang disebut dengan ulama itu kata Ibnu Mas'ud bikathratil khasyah, orang yang banyak takut kepada Allah. Itu yang disebut ulama. Yang banyak takut kepada Allah. Benar maksud dia. Yang contoh, ada sekelompok kita yang bermayoritas bahwa kita berkata huwa pada kalimat kul huwallahu ahad itu, mayoritas tafsir semua berkata itu kembali kepada marja' kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Marja' kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang sepakat ahli tafsir. Silahkan buka dalam kitab tafsir Imam Baidawi, kemudian tafsir Ibnu Katsir, tafsir Adur Al-Mansur fi Tafsir Al-Ma'sur, kitab Al-Hafidh Imam As-Suyuti. Semua para mufassirin sepakat bahwa kul huwallahu ahad, huwa itu kembali marja' kepada Allah. Tidak ada ahli tafsir satupun yang mengembalikan marja' huwa kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala. Kah? Sepakat. Yang tahu begah, dengku Habibi laki maah dengku, kan lo yang begahnya.
Meno, kadang orang kan dengar ceramah lain, kakak lehnya pegang, kopi pegang. Kon pegang. Nak buka ayah jamaah laki muah luka. Nak agak semangat berarti lu mengajar. Nyo lu kamu semangat kamu ketika semua. Jadi mak ayah, semua sepakat ahli tafsir mengembalikan marja' ahwa kepada Allah, ahli tafsir. Lalu ada yang lain berkata bahwa ahwa itu marja' kepada selain Allah, maka itu tanda orang yang bukan takut kepada Allah. Kan pakat jenmenan, kita semua mayoritas para ahli tafsir sepakat bahawa mengembalikan marja' ahwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiga otak lun tuan katakan, nyo kan pendapat lun. Bila lu buka tafsir bahawa mandum ahli tafsir mengembalikan huwa kepada Allah. Tapi kalau ada orang mengembalikan huwa itu kepada selain Allah, maka dia itu pertama, dia tidak takut kepada Allah dari pendapat yang mayoritas. Kah pesan Rasulullah, idza ahadukum ikhtilafan, kalau engkau berbeda pendapat, kata Nabi, jika engkau berbeda pendapat, fa'alaikum bisawadil a'dham, pilihlah pendapat yang mayoritas. Di Aceh mayoritas Syafi'i. Ada orang datang membawa Hambali misalnya contoh, maka kita pilih Syafi'i. Di Aceh baca solat Al-Fatihah pakai bismillah, Imam Malik tak pakai bismillah, maka kita ambil mazhab yang mayoritas. Menan caranya. Kah kembali buat tema menan mak ayah, ciri-ciri orang tasawuf itu dia tidak bersembarangan berbicara. Kenapa? Takut kepada Allah. Jika ingin berbuat, dia tidak sembarangan. Kenapa? Takut kepada Allah. Dia menjawab hukum tidak sembarangan. Kenapa? Takut kepada Allah. Dia berbuat, berbicara, bertindak, berhukum, berilmu, belajar, mengajar dan bersikap kepada orang lain juga tidak sembarangan. Kenapa? Takut kepada Allah. Maka kata Imam Ibn Mas'ud, ulama itu bukan laisa bikathratil riwayah. Ulama itu bukan pada orang yang dapat menghafal hadis, yang dapat menghafal Quran, yang dapat menghafal kitab mani, mantik dan sebagainya, tapi yang sebut ulama kira Ibn Mas'ud bi kathratil khasyah, orang yang banyak takut. Nah menandanya waktu sembahyang mesti contoh Allah. Nah takut. Nah cik kadang-kadang aku takut kenapa ya? Takut. Nah, kadang mungkin gaduh peng rumah kan, bagah-bagah juga sembahyang. Ada orang yang solat biasa-biasa saja. Itu diperuno oleh almarhum Abu Ya, waktu kamu buat kitab fikih. Ikal almarhum Abu munyo sembahyangnya Habibi don dua. Nyo pah dak nyo almarhum Abu nyo don duan. Kamu dua buat. Karena waktunya don laki ba almarhum Abu Ya buat kitab ma'ani, kitab mantik, kitab nahu, kitab saraf don laki buat. Ikal almarhum Abu Ya baik baklun minta goreng tu. Cari guru, cari. Kalau belajar ilmu cari guru. Cuman satu ilmu cari saya. Ilmu tasawuf. Maka natong tiga lunduk nyo Abu Ya meno pah dak duk meno. Ini baru kita kalau solat itu harus betul-betul takut seperti menghadap jenderal. Lagi yang kelal almarhum. Lendanya kiban maksudnya Nawiya meno. Berdiri tegak. Nah, meno kelal ya. Berdiri tegak seperti menghadap jenderal. Kemudian masukkan sifat 20. Ingat dalam hati, dalam pikiran sifat 20 wujud kidam bakal walaupun di sini baru mulai. Allah. Ya, le purna oleh almarhum Awliya. Sudah bayangkan wujud kidam bakal sudah ya. Awliya. Sudah mulai. Allahu Akbar. Itu adalah ilmu takut dalam solat. Maka kata Imam Al-Ghazali di dalam kitab Bidayah, 4 yang membuat solat kita itu diterima Allah. Salah satunya adalah tawaddu' wa tawarruk. Tawaddu'nya apa? Nyo, mana? Betul-betul waktu tegak dan nyo betul-betul lagi menghadap sang presiden, tak berani berkutik. Betul-betul. Tawaddu' wa tawarruk.
kata Imam Ghazali dalam kitab Bidayah. Kalau sudah tawaduk, merendah diri, tidak mau sombong kepada Allah, tidak riya, insya-Allah kita diterima oleh Allah salatnya. Maka jamaah dirahmati oleh Allah, ilmu tasawuf itu penting. Ada orang bisa belajar fikih sampai kitab Tuhfah, tapi ilmu tasawufnya tak ada. Inilah yang membuat Fatimah Al-Azdiyah menyuruh anaknya bernama Imam Syafi'i berangkat lagi belajar akhlak. Imam Syafi'i datang ke Mekah belajar sama gurunya, pulang sudah berpuluh tahun, 10 tahun, pulang dia masuk ke kamar, ke rumah maknya, kata Fatimah Al-Azdiyah, sudah pulang kau nak? Sudah. Sekarang berangkat lagi belajar. Kenapa begitu mak? Karena engkau masuk ke rumah belum memberi salam dan tidak memberi hormat pada saya. Berangkat. Fatimah Al-Azdiyah. Imam Syafi'i dididik ilmu tasawuf dan ilmu akhlak oleh ibunya sendiri. Inilah peran perempuan. Terkadang di dalam Islam banyak peran laki-laki. Jihad laki-laki, ulama kalangan laki-laki. Tapi peran perempuan adalah guru pertama mendidik sifat akhlak kepada anak. Siapa yang sukses dididik oleh perempuan? Imam Asy-Syafi'i, Hasan Al-Basri, Sufyan As-Sauri. Itu ulama-ulama yang dididik oleh ibunya sendiri sehingga menjadi ulama besar. Terakhir, sebelum kita tutup kajiannya, yang kedua Tuhan sampaikan bahawa tasawuf itu penting bagi kehidupan kita karena itu tak jauh dari akhlakul karimah. Di dalam buku Aceh Sepanjang Abad yang ditulis oleh Muhammad Said, dulu abad ke-7 menurut sejarawan Aceh belum ada orang yang masuk Islam, belum ada. Sehingga pedagang-pedagang Arab dari Mekah, Madinah berangkat menyebarkan Islam. Pas sampai ke Aceh hanya semata singgah. Urang-urang pedagang Arabnya waktu dia kedai Cina nyan singgah dia di Aceh. Maka sampai di Aceh, peran utama dakwah yang disampaikan oleh pedagang Arab atau ulama-ulama dulu bukan ilmu dulu, tapi akhlakul karimah. Bagaimana caranya? Mereka memberi salam, berbicara menunduk, kemudian saling sapa, saling menghargai, sehingga orang Aceh ketika itu sangat suka dengan ajaran baru itu, lalu memeluk bersama-sama ajaran Islam rahmatan lil alamin. Apa hikmah yang kita bisa kita ambil? Ternyata perjuangan Islam ini yang dipelopori oleh Rasulullah adalah tasawuf atau akhlakul karimah. Hana puji contoh yang paling mangat kita sebutkan, Umar bin Khattab masuk Islam bukan karena kecerdasan Nabi, bukan karena keilmuan Rasul, tapi karena akhlakul karimah dari baginda Rasul. Akhlak ada dua, akhlak kepada Allah, tiga, akhlak kepada Rasul, akhlak kepada sesama. Akhlak kepada Allah adalah kita betul-betul meyakini bahwa Allah adalah Tuhan semata-matanya yang harus kita sembah, tidak ada yang lain. Akhlak kepada Nabi adalah mengikut perintah Nabi dan menjauhi segala larangannya, dan tidak percaya kepada nabi-nabi lain. Ahmad Musaddiq, Lia Eden, Tugimin, tolong nabi-nabi dari Indonesia-nya. Nabi Batil. Bedanya alhamdulillah, Indonesia ini ternyata bukan hanya dikenal negeri yang tumbuh segala tumbuhan, tapi ajaran baru pun tumbuh. Berapa orang nabi palsu muncul di negara Indonesia? Ahmad Musaddiq, mantan konsultan bulu tangkis, jadi nabi. Kemudian Ustadz Roy, mantan petinju, masuk Islam, belajar Quran sendiri, jadi nabi. Lia Eden, ada suara mengatakan dia teman Jibril, jadi nabi. Lia Eden, nyon cerita macam Lia Eden. Lia Eden itu ahli tahajud. Nyon balu depurian, dong baca sejarah. Lia Eden itu perempuan mak,
Ilun tuan Ya'bud hana merumpok lom nabi yang dari kalangan perempuan yang di Indonesia hana namanya Lia Eden. Lia Eden yang ahli tahajudnya. Ini juga lari ke tasawuf nanti. Kon sembarangan Lia Eden kan. Tahajud tak pernah pisah. Dia termasuk orang yang paling ahli ibadah dan menjual bunga. Jadi bak subuh malam tengah tahajudnya, nah pintu menggoyang pintu goyang itu bi cahaya. Kai dengar tu, saya Jibril, Anda wakil Jibril. Nya menan. Saya Jibril, Anda wakil Jibril. Ya kan? Ketika itulah dia meyakini bahwa saya adalah wakil Jibril. Yang sama lagi kisah, ya, kisah orang-orang terdahulu seperti Syekh Bahsisa, ulama, ahli Quran, ahli dalam ilmu lain, punya murid, punya buku, tapi ulama itu dilaknat oleh Allah. Kenapa? Karena dia tidak punya yang disebut ilmu tasawuf. Lia Eden yang kenyamanan cara je error kan. Nya goyang pintu. Maka ji kita nyo tengok semayang kan. Nasu lenyo malaikat maut. Nah mana. Nya ambil batih lai tunggu. Pai lenyo bak gurei lai kan. Gurei. Benar tu malam nah tu pegah len malaikat maut yang giban jaran. Nya ambil lenyo. Sehingga Lia Eden ketika mendengar suara saya Jibril, dia membuat agama sendiri, dibotak rambutnya, ngajak perempuan solat di samping laut, semua tak berpakaian solat. Udah kahanalilah. Bambannya kirim surat buat Jokowi, minta surat mau keluar dari penjara, ingin berjumpa Jibril di Monas. Karena Jibril. Ini keadaan Isya. Maka oleh karena itu saya ingin katakan pusat tasawuf itu ada pada khasyah, takut. Innama yu'minu bi ayatina alladhina idza dzukiru biha kharru sujada wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Ketika tanda-tanda kami kata Allah ditunjukkan, kami menunjukkan tanda kami, lalu hamba kami kharrun itu sujud karena takut. La yastakbirun, mereka tidak menyombongkan diri. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim kata Allah. Kami tunjukkan kepada mereka segala tanda kami, segala ufuk yang Allah kan. Aku tunjukkan bintang, aku tunjukkan bulan, aku tunjukkan hujan, aku tunjukkan air sungai, aku tunjukkan keajaiban aku yang ada di seluruh ufuk. Wa fi anfusihim, dan tandaku yang ada dalam tubuh kalian, paru-paru, jantung, usus, perut, darah putih, darah merah. Ayatina, itulah tanda-tanda kami. Untuk apa Allah tunjukkan? Annahul haq, agar mereka tahu bahwa saya adalah Tuhan. Maka oleh karenanya jamaah dirahmati oleh Allah, pusat tasawuf ada pada takut kita kepada Allah. Semakin takut kita kepada Allah, insya-Allah pusat tasawuf kita semakin tinggi, semakin rendah, semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala.